mulia ialah Tuhan akan menyertai dalam pada kita. Sebelum kita mulai kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih sudah menjaga Tuhan dalam sudah kami berkumpul di tempat Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami, ini semua bukan karena kegagalan kami, ini bukan karena kebetulan, ini semua karena rencana Tuhan yang terkait dengan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dan awal tangan kepada akhirnya dalam nama Engkau. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati dalam setiap ibadah kami dari awal dengan kepada oleh hidup kami.
Salam Bapak Ibu. Salam. Oh Bapak ya, saya satu. Iya. Di awal tahun 2026 ini, malam ini juga boleh berkumpul ya, ini suatu kemurahan Tuhan ya. Kadang-kadang bapak-bapak lupa yang sudah tidur. Saya mengucapkan syukur sampai saat ini pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Dan kita senantiasa berharap bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Bulan 11 kemarin saya sudah punya menantu ya Bapak mungkin masih belum ya. Saya sudah punya menantu dari Tulungagung dan bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Nah, ternyata karena anak saya kerja di sini disuruh resign aja sudah ke Surabaya, ke Sidoarjo. Bulan 11 kemarin saya cuma tatap muka sekali aja dengan orang itu. Karena ada kedukaan, saya suruh ngantar barangnya ke Pasar Turi dengan waktu yang singkat ya, karena ngejar waktu untuk pesawat juga tidak ada. Pak tolong ngantar koper ke Pasar Turi. Ketemu sekali aja dengan orang itu. Dan bulan 11 kemarin, Pak Jerry, ada teman ya untuk ini ya, akuntansi ya untuk gereja. Oh sebentar Pak ya, menantu saya ada Pak, soalnya dia dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Jumat dikasih informasi, Sabtu disuruh masukkan lamaran, Minggu interview, Senin suruh kerja. Bahwa Tuhan itu baik ya. Dan kadang kan kalau orang Cina itu kan kadang-kadang kan juaji ya, kalau kita ngantar barang itu kita harus minta upah, minta apa, kita enggak, kita antar mengikuti harus jalan. Jadi saya mengucapkan syukur bahwa Tuhan itu baik. Kadang-kadang kita jatuh, kok saya kok seperti ini, anak kita nakal kok seperti ini, tapi saya meyakini bahwa Tuhan itu baik. Saya sudah mulai bulan 6 ya sudah tidak kerja ya, sudah pensiun ya. Kadang-kadang orang kalau sudah tidak kerja tuh, aduh, pikirannya itu sudah tidak karu-karuan ya. Bisa apa yang dimakan, kita kerja apa ya. Saya sudah 2 kali. Dulu waktu kerja di farmasi itu di PHK sepihak, ya namanya driver ya. PHK sepihak itu jika kita juga sakit hati ya, saya sudah dengan istri saya sudah tidak mau nyupir lagi ya sudah. Sudah 2 bulan itu karena tidak kerja ya sudah tidak keruan ya. Anak masih kecil-kecil, mertua lagi perempuan ikut saya, rumah kontrak, aduh. Apa ya? Saya waktu itu di DTC itu duduk di depan Rujak Cingur itu cuma melihat caranya meramu ya, meracik. Kok seperti ini? Sudah, saya langsung ujuk-ujuk bikin rombong jualan Rujak Cingur keliling. Kurang lebih 1 tahun. Berangkat jam 11 itu jam 5, jam 4 itu sudah pulang ya. Ya memang kan tidak menentu, kalau orang usaha sendiri itu tidak menentu. Hasilnya tidak menentu, kayak kalau driver itu sudah misalkan gaji 2,5 ya sudah, harapan kita sudah itu. Tapi kalau kita kerja sendiri itu ya hasilnya memang tidak bisa dipastikan. Untuk tahun 2026 ini saya juga mau belajar ya untuk merintis usaha kecil-kecilan, tapi memang gagal. Jadi kadang-kadang orang yang susah dulu yang diutamakan. Tapi saya kegagalan tuh 1 kali gagal, 2 kali gagal. Menginjak 3 kali ini sudah tanda-tanda ini sudah mulai ada perbaikan ya, ada tanda-tanda sudah jadi. Saya mengucapkan syukur. Jadi kita senantiasa berharap sama Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia, aduh, kecewa.
Maka tahun 2026 ini mari kita sama-sama berharap sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita kalau melihat berita sudah tidak menentu. Semua perusahaan sudah kolab, orang kerja sudah banyak yang di PHK. Tapi satu hal, kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Demikian. Ya, puji Tuhan, malam ini saya berkumpul di sini. Biasanya kan kita bisa datang ya, karena pekerjaan pulangnya malam-malam terus. Kebetulan pas hari Minggu bisa. Ya, kerjaan saya nggak jauh dari Pak Iye, sama profesinya sama driver. Jadi apalagi driver pribadi, jadi pulang nggak menentu karena malam siang ya, 1 kali 2 kali mungkin agak siang, tapi kebanyakan malam. Terus perjalanan tempat kerja dari rumah sekitar 40 menitan, jadi Sukodono ke Pondok Sandra kita lumayan agak jauh, tapi kalau pulang bisa 1 jam karena macet. Ya, puji Tuhan. Terus kebetulan ibu saya orang Katolik ya. Makan yang kemarin hari Jumat dikasih tugas kalau hari Jumat hari makan ke gereja. Wah, malam itu jam 6 sampai jam 7.15 selesai lah. Ketahuan biasa sudah hari Senin pulangnya malam, Rabu malam. Kalau Senin sama hari Rabu anaknya itu pakai di Dewi pulang setengah 9. Terus sekarang ada tambahan lagi hari Jumat kita lagi ke gereja. Ya, puji Tuhan, ya, namanya kita butuh bekerja ya, apa kata bose segala diajak disyukuri. Ya, terima kasih. Baca belum baca. Ya, itu kan kita boleh meyakini bahwa Tuhan itu sanggup mengetahui kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, Tuhan itu tetap baik. Meskipun kita ini kurang baik dari depan Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Ya, banyak yang kita masih bersalah, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Di nama Tuhan, kita akan sambung nanti dengan pujian Ku Jatuh Cinta Padamu. Terima
Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ujian mata ke-7. Saya Bapak kuasai ruangan ini Tuhan, jauhkan segala roh Tuhan yang akan mengganggu dalamnya setiap penonton firman Tuhan. Udah lagi Tuhan Bapak hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang diucapkan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan terus berjalan dalam Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh merespon setiap apa yang Tuhan berikan sebagai pelaku daripada firman. Kami serahkan firman Tuhan pada saat ini menjadi
di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan mari kita Halo Bapak-bapak sekalian. Saya sedikit perkenalkan, nama saya Hadi. Saya dari Surabaya. Nah, ini keluarga saya. Nah, kalau itu jalan. Oke, kalau itu jalan. Nah, jadi saya tadi bersama dengan istri dan anak. Dua anak, adik perempuan. Kami melayani di Surabaya di gereja namanya C3 Home, jadi C3 Home. Saya dan istri kami melayani sebagai wakil gembala di gereja tersebut. Dan bersama di tempat ini tuh kita sudah beberapa kali melayani. Saya pelayanan sama jenengan manggilnya apa? Mas Paul, Dek Paul, atau Paman. Paman. Saya mengenal dengan beliau itu sudah lama, kami pelayanan bareng di pelayanan anak berkebutuhan khusus. Dan kami pelayanan bareng di sini yang bapak-bapak baru pertama ini. Itu ya. Jadi terimalah salam perkenalan dari kami, saya dari Surabaya. Semoga nanti bisa mari sama-sama. Nah, ketika Kak Paul, Mas Paul Paman ini cerita, misi ini bapak-bapak Natal pria gitu. Dan saya ingin hari ini berbagi tentang Yusuf. Yusuf ini Yusuf papanya Yesus, Yusuf ayah Yesus. Nah, saya percaya kan bapak-bapak ketika Natalan itu pasti jarang membahas tentang Yusuf. Biasanya membahas tentang orang Majus gitu kan, atau Maria. Tapi karena ini Natal pria, maka saya ingin berbagi tentang atau saya ingin mengajak kita semuanya belajar atau membaca tentang Yusuf. Oke. Berapa banyak bapak-bapak yang tahu profesinya Yusuf? Tukang kayu. Tukang kayu. Nah, saya ingin apa sih yang kita bisa pelajari dari Yusuf itu? Karena konteksnya pria, maka sebagai pria, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak-bapak yang memegang tanggung jawab di dalam keluarga, apa sih kita belajar dari Yusuf? Ada dua yang saya mau bagikan tentang Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu, ayo kita baca Alkitab dulu sebelum kita masuk ke sini. Jangan bawa Alkitab atau bawa handphone. Di Matius 1:19 sampai 25. Matius 1:19 sampai 25. Oke, kalau sudah ketemu katakan yes. Yes. Oke, baik, kita baca bergantian. Saya 9. Jadi Matius 1:19 sampai 25. Saya 18 deh. Mulai dari 18 deh. Kelahiran Yesus ya kan. Saya Mas Yusia. Pak Doni lanjut dulu tinggi. Gantian. Saya 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius, tadi ngomong apa tuh? Matius kan? Ini Matius 19. Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyebarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menyerahkannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 20
22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya Sabar. Untuk ayat saja. 23 Bapak. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke. Bapak-bapak, yang pertama saya ingin kita melihat Yusuf itu, yang pertama Yusuf itu orangnya peka terhadap tuntunan Tuhan. Bayangkan dia ini menerima tuntunan itu dari mimpi. Pertanyaannya, seberapa sering kita bermimpi? Seberapa sering mimpi kita dari Tuhan? Itu kita yakin dari Tuhan. Ya kan? Itu kan bicara tentang kita terpeka terhadap tuntunan Tuhan. Di dalam banyak hal, kita sebagai pria itu kita mesti paham tuntunan Tuhan. Kadang itu kita sebagai pria itu kadang kita mau ngambil banyak keputusan-keputusan dalam keluarga. Pindah rumah, mau pergi kemana, liburan mau kemana, jangan cerita pensiun sepihak, sepihak itu. Terus bagaimana? Itu kan kita banyak mengambil keputusan-keputusan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita peka atau kita yakin keputusan kita benar? You know? Kadang kita ambil keputusan terus kita takut, aduh ini salah ini apa ya. Nah Yusuf itu peka dari tuntunan Tuhan. Bapak bayangkan tadi, Yusuf itu terima. Jadi kita terima di ayat 19, ketika dia tahu istrinya mengandung, dia mau menceraikan. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak. Jadi dia tuh mengerti. Pertanyaannya sebagai kita, sebagai pria-pria, seberapa peka kita terhadap pimpinan Tuhan? Karena itu kita, berapa banyak pria-pria itu karena kita merasa bekerja, terus kita tuh tidak terlalu perhatian terhadap hal rohani. Betul nggak? Ada banyak yang saya nggak tahu di sini. Semoga di sini tidak. Jadi ada banyak pria-pria itu karena bekerja, itu kita tidak terlalu perhatian terhadap rohani. Udah anak, biar istri aja, biar ibunya anak-anak aja. Nah tapi di kasus ini Yusuf itu orangnya peka terhadap tuntunan Tuhan. Dia ngerti loh. Dia mimpi, dia ngerti. Nah kalau bapak masih ingat ceritanya, ketika Yesus itu sudah umur besar, itu dia mesti pindah ke Mesir. Dan itu lagi-lagi Tuhan ngomongnya lewat mimpi. Pertanyaannya, seberapa sering kita mimpi, seberapa tahu kita tahu mimpi dari Tuhan. Nah itu berbicara kepekaan. Next lagi, itu bicara visi, Pak. Itu bicara visi. Dan bicara visi berbicara tentang kepekaan kita terhadap Tuhan. Harus diakui. Berarti kan gini, maksudnya begini. Kalau Yusuf itu paham, ngerti, nah Tuhan, berarti dia sudah ngerti itu, dia sudah familiar, sudah paham. Pertanyaannya, refleksi kita sebagai pria-pria hari-hari ini, seberapa peka kita terhadap pimpinan Tuhan? Penjenengan berdoa dan peka terhadap pimpinan Tuhan. Sekali lagi, kita ini sering banyak harus mengambil keputusan-keputusan penting. Pertanyaannya, seberapa peka kita terhadap tuntunan Tuhan? Keluarga mau pergi kemana? Penjenengan sudah senior mengerti. Apakah jodoh anak saya benar atau enggak? Kalau saya masih sekolah, apakah sekolahnya anak saya benar atau tidak? Bapak satu ketika saya itu satu ketika ini hari libur. Hari merah, saya itu jauh-jauh hari itu saya ditelepon, Kak bisa nggak ngisi retreat pas hari merah, hari libur. Saya pikir bisa lah, saya ajak anak saya. Pas hari itu, anak saya ngajak, ayo hari libur masa kita nggak pergi. Saya
Saya sudah ngambil jadwal retreat, isi retreat. Anak-anak ajak pergi, waduh salah ini keputusanku. Nah berapa banyak kita itu seperti itu. Aduh salah keputusanku ini, aduh salah. Nah sekali lagi, yang kita bisa pelajari dari Yusuf adalah Yusuf itu peka terhadap pimpinan Tuhan. Dia ngerti. Dan bicara kepekaan tuntunan Tuhan berbicara bahwa sejauh mana kita itu membaca Alkitab, berdoa, nggak bisa dibujuki, nggak bisa dibohongin. Kepekaan dari Tuhan berasal dari pengenalan kita akan Tuhan. Yusuf jadi contoh bagaimana seorang pria itu peka terhadap pimpinan Tuhan. Yusuf dikasih tahu Tuhan, ambil istrimu, diambil sama dia, lihat mimpi. Kasih namanya Yesus sama dia di. Pertanyaannya kita adalah hari ini, refleksi kita adalah sejauh mana kepekaan kita terhadap Tuhan. Kita sebagai kepala keluarga, jelas menikah belum? Nanti, misalkan apakah calon udah ada pacar? Belum. Masalah nanti kalau misalkan nanti mau kebeli A atau B, tahu dari mana? A itu calonku. Kalau saya nikah sama ini atau saya pasangan sama ini, benar nggak ya? Atau pekerjaan deh, saya yang udah pekerjaannya benar nggak? Ini nggak sih? Ada berapa banyak kita tuh harus menghadapi keputusan-keputusan yang penting. Pertanyaannya sejauh mana penjenengan yakin? Dan itu harus diakui, kepekaan dengan Tuhan itu didapat dengan baca kita. Oke, yang pertama ya, simpan baik yang pertama, Yusuf orangnya peka terhadap tuntunan Tuhan. Yang kedua, yaitu Yusuf. Yang kedua itu bicara Yusuf mengurus keluarganya dengan baik. Oke, mari kita membayangkan Yusuf sebagai kepala keluarga. Yusuf sebagai kepala keluarga itu keluarga yang diurus sama dia. Itu kalau anak sekarang kamu itu dar-dar, kontroversial. Bayangkan ya, sebelum dia menikah, istrinya sudah hamil duluan. Oh itu kan wis, aduh gimana ini? Oke, 1, 2, anaknya ternyata bukan anaknya, tapi anak dari Roh Kudus. Bingung nggak? Gimana anak dari Roh Kudus itu? Bingung sampai nggak masuk ke pikiran. Oke, itu belum itu. Yang kedua, tentang anaknya. Bapak pasti ngerti dong bagaimana heroiknya kelahiran Yesus. Ya kan? Ada gembala, ada malaikat, ada orang Majus, ada pembunuhan. Kalau kita lihat ceritanya gitu, umur berapa tahun ada pembunuhan. Bagaimana dia mesti pindah dari Nazaret pergi ke Bethlehem, pergi ke Mesir. Ketika istrinya hamil besar, nggak nemu tempat, melahirkannya di kandang. Bapak bisa perhatikan gimana Yusuf itu mesti mengambil keputusan yang susah. Dan kalau kita baca ceritanya, tidak pernah atau tidak dicatat Alkitab itu keluarganya berantakan, enggak loh. Dia berhasil merespon dengan baik. Meskipun dia mesti geser dari Bethlehem ke Nazaret ke Bethlehem, dia berhasil. Dia bawa, meskipun mesti pakai keledai, aman. Nggak nemu hotel untuk melahirkan, dia nemu kandang. Belum lagi ngurus semuanya itu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana dia mengurus keluarganya dengan baik. Yusuf punya kemampuan untuk mengurus keluarganya dengan baik. Saya nggak tahu, keluarga kita pasti nggak seheboh itu kan. Anaknya kita juga pasti nggak heboh banget kan. Penjenengan putra putrinya, adakah yang dilahirkan di kandang? Nggak ada, hotel, rumah sakit semuanya. Adakah yang ketika putra putrinya lahir tiba-tiba ada polisi, ada Romi, ada gubernur, ada apa? Nggak ada. Dan Yusuf itu mengalami semuanya. Ketika saya memikirkan Yusuf ini, gila Yusuf ini. Dia bisa menghadapi semuanya. Saya tahu dia masih bingung. Aduh gimana ini? Tapi ketika Tuhan bicara sama dia dan bisa mengurus dengan baik. Ini bicara apa yang kedua? Yang kedua bicara tentang manajemen. Bagaimana kita mengurus keluarga dengan baik. Ada satu fakta
Nah, ini fakta saya bacakan ya kalau jangan ada susah. Seorang pria bernama Peter J. Daniels menugaskan tim sejarawan untuk meneliti para majus dan hadiah yang mereka bawa. Oke, saya sampai dulu. Penjenengan masih ingat nggak hadiah yang dibawa sama orang majus? Mur, emas, kemenyan. Oke, emas, kemenyan dan mur. Gitu ya, gitu ya. Pertanyaannya berapa jumlahnya? Ayo. Nggak disebutkan. Oke, ada seorang pria, orang kaya, namanya Peter J. Daniels, meneliti orang majus dan hadiah yang mereka bawa kepada Yesus ketika mereka lahir. Ketika dia lahir, mereka menyimpulkan hadiahnya itu senilai kurang lebih 4 juta US dollar dalam nilai hari ini. Kita kan masih tahu cuma emas, kemenyan dan mur. Tapi berapa nilainya? Nggak pernah tahu, tidak ada yang pernah ngomong. Tapi ada Peter J. Daniels ini orang kaya, Bapak. Nanti bisa di googling. Dia ini kaya banget. Dia suruh orang untuk meneliti. Bayang dia suruh orang meneliti. Telitian biasanya. Orang majus ini bawa uang berapa? Kita kan cuma tahunya emas, kemenyan dan mur. Tapi Peter J. Daniels mikir, emas, kemenyan dan mur ini piro? Jumlahnya piro? Semahal apa? Dan dia menyimpulkan dari catatannya dia ngomong 4 juta US dollar. 4 juta US dollar itu kalau rupiah berapa? Pakai pokoknya ya, pakai bahasa pokoknya. Pertanyaannya Pak, dengan uang sebanyak itu, bagaimana Yusuf menanganinya? Itulah sebabnya ada beberapa catatan mengatakan Yesus itu enggak miskin, Yesus itu kaya. Bukan karena semata dia anak Allah, tapi karena salah satunya adalah karena persembahannya orang majus. 4 juta US dollar. Ya anggaplah miliar lah ya. Dan itu bagaimana Yusuf itu mengelolanya dengan baik. Ya kan? Dikatakan dari usia itu Yesus pergi ke Mesir, itu kan dia mengurus semuanya dengan baik. Anak masih umur 2 tahun, dia pindah dari ini ke sini, ke situ. Sekali lagi Yusuf berbicara ini, mengurus keluarganya dengan baik. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Yusuf? 2. Yang pertama bicara visi. Ayo yang saya katakan sama-sama visi. Yusuf itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf. Yang pertama dia punya visi. Apa? Kepekaan mengenali dan kehendak Tuhan. Sebagai pria ini mutlak Pak. Kita mesti mutlak ngerti kebutuhan kita ini benar-benar ada Tuhan. Jodohin anak, pergi kemana, milih ini, milih itu, milih sekolah, milih pekerjaan, milih apa, milih ini. Termasuk kalau bapak nanti investasi, naruh uang di bank, disimpan, dibeliin apa, itu kita mesti tahu, punya kepekaan mengenali kehendak Tuhan. Kalau misalnya minggu ke gereja aman. Nanti ketika anak-anak, Pak, ayo Pak jalan-jalan Pak. Ayo jalan-jalan ayo. Kita punya uang terbatas, terus anak-anak ngajak jalan-jalan dulu. Gimana tuh Pak? Nek masalah hari Minggu pergi ke gereja itu aman. Itu keputusan kita ngerti. Nek hari libur kemudian anak ayo Pak ngajak jalan-jalan Pak. Uang di dompet nggak seberapa. Wah ini kemana ini? Ini kan bicara kepekaan kita. Apalagi nanti ketika anak mulai dewasa. Suatu ketika putri saya itu ngajak saya pergi ke gereja di tempat lain. Kami bergereja di Sitri, kemudian anak saya putri itu ngajak pergi ke gereja lain. Dia jelas ngomong, ayo pergi ke gereja lain. Gereja lebih besar. Kalau saya ngomong bapak-bapak pasti ngerti. Gereja lebih besar, lebih bagus. Gereja kami nggak sebesar itu. Saya jadi pikir kalau saya ajak ke sana, nek dia jatuh cinta, aku setiap minggu nonton. Dan itu tidak sehat secara keluarga. Saya bergumul, aduh Tuhan, ini Tuhan. Itu kan keputusan yang kita bergumul loh. Ini benar loh, ini
Ini nggak salah loh, nggak ngomong dosa. Gereja A, gereja B, pilih mana itu kan nggak dosa, kita nggak masalah dosa. Tapi ngomong tentang kepekaan, bagaimana kita sebagai kepala keluarga memilih itu. Saya pikir tak ijari, kita ajak ke sana. Dia jatuh cinta, isok rono berminggu, isok 2 kali gereja. Tapi itu nggak sehat. Nah, tapi ada banyak yang seperti itu. Sekarang Pak, kita butuh kepekaan dari Yusuf. Kita belajar yang pertama visi, kepekaan, mengenali kehendak Tuhan. Kita sebagai pria itu perlu punya kepekaan ini. Panjenengan masih punya kepekaan. Iki gak bener. Oh ini salah ini. Ketika panjenengan nanti anaknya kenalin, Pak, ini pacarku. Panjenengan harus punya kepekaan. Iki cocok, oh iki nggak cocok. Ya kalau misalkan Fatimah sama Maria ya kita bisa tahu ya kan. Ini Maria pasti ya kan gitu kalau cewek. Pak, ini Siti sama ini Maria. Oh iya Maria aja. Cek Kristen pasti. Tapi kalau antara Kristen dan Kristen, wah ini kan kita mesti yang mana kehendak Tuhan. Yang pertama itu visi. Yang kedua bicara tentang mengelola. Kita sebagai keluarga itu mesti mengelola keluarga kita, mesti punya kemampuan mengelola keluarga kita dengan baik. Saya percaya Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua dianugerahi pekerjaan, rumah, ya, tempat tinggal, anak dan istri. Bagaimana kita mengelola? Pertanyaannya bagaimana kita membawa keluarga kita semakin kenal Yesus? Kan gitu. Jangan sampai kita malah bawa keluarga kita pergi ke neraka. Harusnya kan kita bawa keluarga kita pergi ke surga, semakin dekat sama Tuhan. Nah jangan sampai sikap kita, tingkah laku kita itu malah membuat mereka, oh kalau Yesus-Yesusan, gak usah gereja apa-apa. Bapaknya gak tahu gereja, bapaknya gak tahu baca Alkitab. Nah jadi jangan sampai sikapnya kita malah membuat anak dan istri kita jadi tidak suka sama Tuhan. Nah itu butuh kemampuan mengelola. Panjenengan juga punya penghasilan, bagaimana kita mengelola itu. Berapa yang kita terima dikelola jadi berkat buat anak dan istri kita. Dan itu butuh pengelolaan. Dan itu butuh pengaturan yang baik. Mungkin kita nggak bisa menyimpan uang dengan dalam jumlah banyak, tapi bagaimana kita mengelola hari demi hari, hari demi hari. Bagaimana itu masak, buat ini, buat itu, buat ini dan itu, karena kita harus gitu. Dua hal yang saya mau bagikan Bapak-bapak, visi dan pengelolaan. Dan ini yang ini penting. Seperti Yusuf, bagian kita adalah berdiri dari depan untuk memimpin keluarga kita. Setuju nggak? Amin nggak? Sudah. Jadi bagian kita untuk kita berdiri dari depan memimpin keluarga kita. Memimpin itu bicara tentang spiritual, bicara juga hal yang rohani dan jasmani. Satu ketika ada orang ngomong sama saya, "Nek, kowe nggak berdoa." Orang ngomong gitu, "Kalau kamu nggak berdoa, istri anakmu sama saya nyoba." Saya langsung dengar teman. Jadi kalau bukan kita yang mendoakan, siapa yang berdoa buat istri kita? Gak iso titik paman sama penatua di sini. Itu bagian kita. Putra putrinya jenengan, istrinya jenengan adalah tugasnya jenengan. Tugasnya saya. Istri anak saya tugasnya saya. Pak Gembala saya mungkin akan berdoa buat istri anak saya, tapi bagian saya untuk berdoa buat mereka, untuk berdiri di depan Tuhan dan ngomong, Tuhan ini anak-anak istriku Tuhan. Jadi sama seperti Yusuf, bapak-bapak sekalian, ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Semoga cukup sederhana untuk panjenengan pahami bahwa tugas kita masih belum berkeluarga, tenang, sabar. Tugas dewi, berarti awak dewi, sama dewi. Nah tapi ketika kita sudah punya keluarga, tugas kita. Oke, saya tidak mengerti pergumulan panjenengan Bapak dan Ibu dan pribadi, tapi apapun yang menjadi pergumulan kita, keluarga kita,
itu menjadi tanggung jawab kita dalam doa dan perlu kita dengan Tuhan. Itu sebabnya baca kitab itu penting, doa pribadi itu penting, puasa itu juga penting. Nah, ada Bapak penjenengan ada puasa-puasa kan? Zaman saya itu ada. Saya kuasai nanti orang. Pak, itu penting. Baca kitab pribadi itu penting. Saya juga mengakui masih kosong sih. Tapi ya itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Istri saya ngajak kita puasa. Istri saya bisa berdoa buat kami keluarga, tapi saya juga mesti berdoa buat dia. Lagi Pak, ini gampang-gampangan ya. Saya mau ingetin lah, sama-sama lah. Sebagai sesama kepala keluarga, doa pribadi sama Tuhan itu penting. Baca kitab pribadi sama Tuhan itu penting. Puasa itu penting Pak. Supaya kita tuh paham, ini bener, ini nggak bener, ini salah, ini cocok. Jadi itu bapak-bapak sekalian yang saya mau bagikan tentang Yusuf. Saya berdoa bahwa ini akan mengingatkan dan menolong Anda sekalian untuk berjalan bersama Yesus setiap hari. Kita nggak sekuat itu. Saya ngerti panjenengan dari kuat-kuat itu, tapi kita nggak sekuat. Kadang kita yo gendeng juga, yo stres juga. Yo kalau ada teman saya yang rokok, ya apa ini? Dan untuk hal seperti itu Pak, kita butuh Yesus. Jadi saran saya sebagai terakhir adalah ayo kita tuh masih berjalan bersama Yesus setiap hari. Berjalan kita setiap hari, berdoa setiap hari. Ya puasa nggak sering setiap hari terus mau diatur sebulan sekali, sebulan 2 kali, tapi ambillah waktu untuk supaya kita ngerti aja Tuhan, supaya kita ngerti berjuang untuk anak kita. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini di antara semua pria hari ini berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan memberikan kepada kami kepekaan mengenali hadirat Tuhan, kepekaan mengenali kehendak Tuhan. Tolong juga kami Tuhan Yesus untuk kami boleh mengelola berkat yang Tuhan terimakan kepada kami, juga memimpin anak dan istri kami seturut dan benar. Tolong kami ya Tuhan Yesus, kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi kami berdoa supaya Tuhan menolong dan menyertai setiap kami. Menguatkan tangan kami, menguatkan kaki kami, supaya kami kuat di hadapan. Terima kasih Bapak dan Surga, menerangkan firman-Mu dalam yang disampaikan pada malam hari ini, biar kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pelayanannya, biar kami firman yang disampaikan boleh Ardi nama saya. Oh ya, bisa menjadikan kita seperti Yusuf, berkarakter dan kepekaan pada Tuhan pada yang disampaikan. Dan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu. Bila kami boleh merespon setiap firman yang diberikan, kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang bertanggung jawab akan keluarga kami, Tuhan mampukan kami boleh peka akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga sebentar lagi kita akan memberikan persembahan ya Tuhan, berkati kami Tuhan, dan setiap persembahan yang ada yang Tuhan boleh menjadikan alat untuk nama Tuhan kita berjalan nama ya Bapak, kami serahkan semua dalam Sangko yang di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan, kita akan materi pada ini akan mengujikan. mengurus keluarga kami dan mengurus pekerjaan kami dan anak-anak kami. Tuhan, mungkin kami belum peka satu dengan yang lainnya. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kami boleh diberkatkan, dan kami mau Tuhan berkat kepadamu Tuhan apa yang mau dan buat kami, sehingga bisa melakukan semuanya Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dari Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, dalam segala usaha mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati semua pekerjaannya dan membuatnya berhasil dan beruntung dalam usaha yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang memegang terus kendali bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau selalu melindungi bangsa-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya yang memecahkan kami dari persatuan-persatuan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Melalui kuasa-Mu Tuhan kami boleh merasakan dan sejahtera-Mu, dan yang boleh merasakan sukacita-Mu. Kau berkati para pemimpin kami dari atas sampai yang bawah Tuhan. Biarlah mereka belum mengerjakan semua Tuhan, semua diperoleh dari hikmat-Mu. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah semua sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, yang mengalami tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menjawab setiap kerinduan apa yang kami alami Tuhan. Kau yang tahu setiap pribadi, setiap jemaat yang ada di sini. Kau yang mengenalnya, Kau yang memberikan jalan keluar dan menyembuhkan segala penyakit jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati malam hari ini Tuhan. Kau sungguh sangat baik dan sangat baik, dan biarlah malam hari ini Tuhan yang terus menambahkan Engkau dan hanya nama-Mu saja yang termuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, sempurnakan lagi pada kami prosedur kami pada malam hari ini. Kami yang sudah hadir di tempat ini, kami yang sudah melayani, kami yang sudah memberi pada malam hari ini. Kami juga sudah membawa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan sempurnakan pada kami pada malam hari ini Bapak Surga, dan kami mau pulang dengan minta berkat untuk kami semua. Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya boleh kita tangan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak-bapak semuanya, orang terima berkat dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong Anda semuanya, menolong kita semuanya untuk jadi pria yang kuat, jadi pria yang hebat di hadapan Tuhan, menjadi pria yang menjadi pemimpin buat keluarga kita. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Amin.
Cek.